Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke sobat, ini banyak sekali ditanyakan di komentar pada video-video sebelumnya, bagaimana mengakses server multi server dengan satu IP public yang ditanam di mikrotik, tapi user tidak harus mengetikkan port di belakangnya. Ya, kalau video saya sebelumnya itu kan kita membuat domain, subdomain, terus kemudian domainnya nanti di mikrotik itu akan mengarahkan ke port mana dan diarahkan ke server mana, begitu ya. Karena hanya menggunakan satu IP public. Nah, kali ini user tidak harus mengetikkan portnya, tapi cukup mengetikkan subdomain atau domainnya, maka nanti mikrotik akan mengarahkan ke server yang dituju. Nah, seperti apa tutorialnya? Cek terus di video ini sampai selesai, jangan di skip. Oke sobat, kita langsung masuk ke tutorialnya. Dan seperti biasa saya menggunakan server yang di remote. Oke, sekarang kita remote server terlebih dahulu menggunakan remote desktop. Oke, ini sudah saya remote ya. Jadi saya bekerja secara remote ya. Ini tampilan bukan tampilan laptop saya. Dan di remote ini saya sudah siapkan dua virtual window. Ini yang satunya dan satunya ini ya. Nah, masing-masing di sini sudah saya install SAM. Jadi untuk bahan percobaannya saya menggunakan SAM seperti biasa. Ya, sebenarnya sama saja nantinya kan, ya. Oke, yang ini kita cek terlebih dahulu IP-nya. Oke, ini IP-nya ini ya, 192.168.55.20, dan yang satunya lagi kita coba cek. Oke, ini ya 192.168.55.67. Oke. Nah, yang 20 ini sebagai server utama dan yang ini katakanlah sebagai server untuk aplikasi ya. Jadi saya punya domain, contohnya misalkan sobatjarkom.xyz gitu yang sudah saya sewa, dan kemudian saya ingin membuat subdomain aplikasi.sobatjarkom.xyz. Nah, yang utamanya, tampilan web utamanya di sini, terus kemudian yang aplikasi di server yang satunya lagi kayak di sini ya. Nah, tapi saya hanya menggunakan satu IP public yang ditanam di mikrotik. Nah, gimana caranya? Oke, langsung saja kita masuk ke mikrotiknya. Ya, ini saya minimize terlebih dahulu dan kita akan buka mikrotiknya sini. Oke, ini sudah siap dan masuk. Kita coba tunggu dulu apakah bisa. Tuh nggak bisa lewat sini ya ternyata. Oke, berarti langsung di PC sini yang langsung terkoneksi ke mikrotiknya. Oke, ini dia sudah, kita klik connect. Dan seperti biasa kita masuk langsung ke settingan. Ini saya asumsikan bahwa IP publiknya sudah ditanam ya, seperti yang saya lakukan di sini. IP publiknya sudah ditanam di mikrotik ya. Nah, seperti ini ya. Oke, dan ini kita langsung masuk ke firewall. Kemudian kita lakukan port forwarding di sini. NAT, dan kita tambahkan. Kemudian kita pilih chainnya seperti biasa. Ini kita kita pilih destinat. Ya, kemudian karena saya menggunakan IP public dynamic ya, menggunakan IndiHome, jadi nggak saya pasang di sini dest address-nya, dan di sini langsung protokolnya TCP, kemudian destination portnya 80, dan kita langsung ke action. Oke, actionnya kita pilih juga sama destinatnya dan kita masukkan. Saya server utamanya di sini 192.168.55.20. Kemudian portnya juga sama 80. Oke, jadi pada saat nanti port 80 dilarikan langsung ke server utama. Dan di server utama sudah saya
buatkan salah satu contoh ya halaman indeks. Oke, ini kita apply dan oke. Nah, kemudian kita buatkan satu lagi yang mengarah ke server aplikasi. Ya, di sini kita tambahkan atau bisa kita copy ya. Kita tambahkan saja deh, tambah. Kemudian pada bagian general kita pilih sama menggunakan destination NAT dan protokolnya TCP, kemudian destination portnya katakanlah misalkan ini 7080 ya. Loh, kok nanti kan user harus ngetik 7080 enggak ya. Ini tutorial utamanya justru di sini ya. Jadi walaupun di sini 7080 tapi user tidak harus mengetikkan port di belakang domainnya 7080. Oke, ini action dan di sini destination NAT-nya kemudian kita arahkan ke 192.168.55.67 tadi ya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini server aplikasi. Oke. Kita minimize dan portnya 80. Sorry. Oke, ini portnya 80. Jadi walaupun di sininya 7080, di sininya portnya 80 ya. Wah, nanti user tidak harus mengetikkan 7080, tapi akan dibuat otomatis nanti akan 7080. Cukup mengetikkan domain saja. Oke, ini apply dan oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita akan langsung masuk ke server utamanya. Oke, nah sebelum server utama kita pastikan terlebih dahulu di server kedua bahwa kita sudah membuat subdomain yang diarahkan ke folder ya di mana aplikasi itu kita disimpan. Ya, atau kita membuat virtual host di sini. Nah, sebenarnya sama saja ya di Linux ataupun di Windows sama membuat virtual host ya. Dan kali ini saya menggunakan Apache ya. Kalau di Windows berarti saya menggunakan SAM ya. Oke, kita cek dan contohnya saya contoh saja ya di sini SAM saya diinstal di drive C dan di sini pada bagian Apache ya. Oke, sebelumnya di htdoc ini saya sudah buatkan folder aplikasi namanya di sini. Dan di folder aplikasi ini saya sudah buatkan halaman indeks. Nah, ini halaman indeksnya contoh seperti ini. Oke, saya coba buka ya. Nah, halaman indeks ini aplikasi Sobat Jarkom. Oke. Ini aplikasi contoh aplikasi halaman aplikasi saya satu halamannya sini. Nah, kemudian setelah kita buatkan folder dan aplikasi kita sudah disimpan di situ, nah, maka berikutnya kita arahkan ya subdomain kita ke aplikasi tersebut, yaitu dengan cara membuat virtual host. Nah, kalau di SAM ada di sini. Oke, di ekstra dan kita cari yang di sini httpd virtual host. Dan ini kita boleh open with, ya biasanya kita pakai notepad ya sini. Open. Dan inilah yang sudah saya buat ya, ini contohnya. Sebenarnya udah ada contohnya, tinggal nanti dibuatin saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan contohnya ada di sini ya. Ini tinggal hilangin ada tanda pagarnya. Ya, ini mestinya udah paham ya insya Allah ya. Oke, nah ini contohnya seperti ini. Ini saya buatkan portnya tetap port 80 dan ini contoh foldernya dibuat di sini. htdoc aplikasi dan kemudian saya buatkan di sini subdomain aplikasi.sobatjarkom.xyz. Jadi ketika kita akses aplikasi.sobatjarkom.xyz maka dia akan mengarah ke sini ke folder aplikasi dan tadi sudah saya simpan satu halaman indeks contohnya ya di sana. Oke, nanti tentu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, ini sudah selesai ya saya buatkan. Nah, pastikan setelah ini dibuatkan Apache-nya di restart ya. Oke, ini contoh, ini kita tutup dulu. Ya, udah selesai ya. Nah, ini kemudian kita beralih ke ini kan server 2 tadi ya. Kita beralih ke server 1 sini. Nah, ini server 1 saya. Oke, ini karena udah selesai kita tutup aja mikrotiknya.
Settingannya cukup sampai di situ tadi mikrotiknya ya. Nah, berikutnya ke server 1. Oke, ini. Dan di server 1 juga sudah saya install SAM di sini contohnya. Nah, kemudian pada htdoc ini sudah saya buatkan contoh ya. Jadi contohnya 1. Ya, contoh misalkan di sini web utama ya. Nah, ini folder web utama dan kemudian di sini saya buatkan halaman indeks saja contohnya dan ini coba kita buka isinya. Nah, ini web utama Sobat Jarkom. Oke, ini kita tutup ya. Nah, langkah berikutnya kita arahkan domain Sobat Jarkom itu ke web utama. Itu dengan cara masuk ke sini Apache dan kita buatkan virtual host di conf ya, extra di virtual host di sini. Nah, yang perlu diperhatikan pada bagian ini justru ya, di virtual host ini. Ya, virtual host di server yang utama, Ya, ini open with dan ini kita buka menggunakan notepad. Nah, ini kebetulan sudah saya buatkan. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya ya. Jadi web utamanya di sini dokumen rootnya tadi yang saya tunjukkan. Kemudian server name-nya atau domainnya ini sini sobatjarkom.xyz dan di sini menggunakan alias www. Jadi ketika ngetik www sobatjarkom.xyz dia akan mengarah ke folder yang sama. Nah, yang utama adalah supaya user tidak mengetikkan port gitu ya. Portnya nggak usah diketikkan pada saat membuka aplikasi sobatjarkom.xyz ya. Maka di sini kita buatkan di server utamanya, kita buatkan virtual host yang berfungsi untuk melakukan redirect. Ya, seperti ini. Contoh server name-nya aplikasi.sobatjarkom.xyz. Nah, maka kita akan lakukan redirect sini. HTTP seperti ini penulisannya ya. Perhatikan, jangan sampai salah penulisannya seperti ini. Ya, HTTP dua dan seterusnya aplikasi.sobatjarkom.xyz mengarah ke 7080. Nah, dengan seperti ini maka server utama akan otomatis mengarahkan ya user yang mengetikkan aplikasi.sobatjarkom.xyz ke server yang kedua yang tadi sudah kita arahkan di mikrotik itu. Oke, nah ini boleh kita tutup kalau sudah selesai. Dan setelah itu maka selanjutnya kita restart Apache-nya. Ya, bisa menggunakan sini ya, run service.msc. Nah, kemudian kita nah ini pilih Apache dan klik kanan saja di sini, kemudian restart. Oke, yang jelas kalau sudah ada perubahan di Apache-nya mesti kita restart ya. Nah, ini seperti ini. Selesai, sudah oke, langkah berikutnya kita lakukan uji coba. Ini boleh kita tutup ya, ini saya tutup ya, remote-nya saya tutup dan saya kembali ke laptop saya, kemudian kita coba buka di laptop saya ini. Oke, saatnya sekarang kita lakukan uji coba. Sebelum saya buka, untuk memastikan saya coba cek terlebih dahulu YCMD, kita ping ke sobatjarkom.xyz. Ini internetnya agak lemot. Oke, ini IP-nya ya. Dan yang kedua saya coba ping aplikasi.sobatjarkom.xyz. Oke, hasilnya sama ya. Jadi IP-nya sama. Nah, ini dia. Ya. Nah, dengan IP domain sobatjarkom.xyz, kemudian ini subdomain aplikasi sobatjarkom.xyz ya. Hasilnya sama IP-nya karena memang cuma satu IP public tapi servernya berbeda. Nah, walaupun servernya berbeda ya, IP public yang ditanam di mikrotik tapi user tidak harus mengetikkan port ya. Ini kita coba buktikan, buka Mozilla buka Google Chrome.
Dan kita langsung ketik ya, sobatjarkom.xyz. Nah, ini kan ya. Kita coba buka. Oke, kita tunggu. Ini agak lemot nih. Nah, ini ya tadi yang saya buat nih, halaman utama Sobat Jarkom. Nah, sekarang kita buka yang subdomainnya aplikasi.sobatjarkom.xyz. Nah, ini kita tunggu. Nah, maka otomatis akan langsung mengarah sini, aplikasi Sobat Jarkom ya. Jadi user tidak harus mengetikkan aplikasi sobatjarkom.xyz ya dengan menggunakan portnya, tapi cukup mengetikkan aplikasi.sobatjarkom.xyz, maka dia akan otomatis mengarahkan ke port tersebut ya. Dan sampai di sini selesai sudah tutorialnya. Oke, cukup mudah dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.